من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita membaca syarh atau penjelasan kitab Al-Usulus Sittah karya Syekh Shalal Fauzan hafizahullahu taala. Coba baca matanya dulu sampai di mana? Sampai di mana? Halaman berapa ini? Coba dulu. Beda cetakan soalnya. Kayaknya di sini. Yang ini sekarang. Oh iya. Coba. Matanya dulu dibaca. Bismillah. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa sara al-amru bijtima'i la yakuluhu illa sindikun aw majnun. Qala asy-syarih hafizahullahu ta'ala alladhi ya'muru bijtima'i wa tarkil khilafi yaquluna anhu hadha kharijun 'ala al-ummati hadha sindikun li'annahu yulghi أقوال العلماء ونحن لا نلغي أقوال العلماء إنما نعرضها إنما نعرضها على كتاب الله نحن لم نك Baik. Berkata Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah, wasarul amru bilijtama'i fid din la yaquluhu illa zindiqun aw majnun. Kemudian jadilah perintah untuk bersatu di dalam agama, tidak ada yang mengucapkannya kecuali orang yang zindik atau majnun. Maksudnya perintah untuk bersatu di dalam Al-Quran, larangan untuk bercerai-berai. Di zaman belakangan, perkara menjadi terbalik. Jadi perintah untuk bersatu, larangan untuk bercerai-berai. Berselisih dalam agama itu sangat banyak, sangat jelas. Dalil-dalilnya baik dari Al-Quran dan Sunnah. Tetapi kemudian urusan ini ya, atau perkara menjadi seperti yang disebut oleh penulis. Kalau ada yang berbicara
menyeru kepada persatuan di dalam agama, maka dianggap sebagai orang zindik atau orang yang majnun, orang gila. Ya. Orang yang menyeru untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah Nabi SAW dengan pemahaman generasi terbaik umat ini, itu dari kalangan sahabat, dan yang mengikuti mereka dengan baik, itu adalah seruan kepada persatuan. Karena kalau manusia diberikan bebas untuk berpendapat di dalam beragama, tidak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah serta pemahaman para sahabat, maka ini akan menyebabkan perselisihan yang sangat banyak. Ya. Orang-orang yang menyuruh kepada persatuan tadi, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah, kembali kepada pemahaman para as-salaf, pemahaman para sahabat, itu dianggap sebagai orang yang zindik atau majnun. Orang zindik itu orang yang masuk ke dalam Islam dengan maksud atau niat untuk merusak Islam dari dalam. Ya. Kalau orang munafik, dia masuk ke dalam Islam supaya bisa selamat darah, supaya tidak dibunuh, ya, supaya tidak dirampas hartanya. Itu orang munafik di zaman Nabi SAW. Ya. Kalau zindik, sama, dia persamaannya dengan orang munafik itu sama-sama menyembunyikan kekafiran, menampakkan keislaman. Bedanya niatnya tadi, orang munafik itu dia masuk ke dalam Islam supaya dia bisa hidup bersama kaum muslimin. Seperti kaum munafikin di Madinah di masa Nabi SAW, mereka kalau tidak masuk Islam, ya kan bisa diperangi. Makanya mereka masuk ke dalam Islam supaya hidup aman di tengah-tengah kaum muslimin, di kalangan penduduk Madinah, dijaga harta dan kehormatannya. Ya, kalau zindik, dia masuk ke dalam Islam untuk merusak Islam dari dalam. Berkata Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala, alladzi ya'muru bil ijtima'i wa tarkil khilafi. Orang yang memerintah untuk bersatu di dalam agama. Ingat, persatuan di dalam agama itu satu di dalam akidah. Ya. Satu di dalam rujukan. Itu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW dengan pemahaman para sahabat. Yang menyuruh kepada persatuan dalam agama dan menyuruh untuk meninggalkan perselisihan. Yaquluna anhu, orang-orang mengatakan tentang orang seperti ini, hadza kharijun 'alal ummah. Orang ini dia orang yang memberontak terhadap umat. Ya. Artinya berarti keumuman orang tidak seperti itu. Ketika dia menyuruh kepada persatuan, dia dianggap orang yang ini kharij, keluar, memberontak terhadap umat. Hadza zindik. Ini adalah zindik. Li'annahu yulghi aqwalal ulama. Alasan mereka karena orang ini katanya mengilgha, ya, ucapan para ulama, ya, tidak mengamalkan ucapan-ucapan para ulama. Jadi ulama berselisih. Ada pendapat ini, ada pendapat ini, ada pendapat itu. Misalnya ada 4 sampai 5 pendapat misalnya. Ini kan perselisihan namanya. Kemudian datang seseorang membawa ayat atau hadis dari Nabi SAW, menyeru, mengajak manusia untuk berpegang dengan Al-Quran, ayat ini, atau hadis dari Nabi SAW.
yang mana sebenarnya ya di antara para ulama pendapat mereka ada yang mencocoki ayat ini. Di antara 5 ini sebenarnya ada yang sesuai dengan ayat atau hadis yang dia bawakan. Tapi dia mengajak, orang ini mengajak berpendapat kepada yang satu saja, yaitu pendapat A misalnya. Tinggalkan pendapat B, C, D, E. Kenapa? Karena itu tidak sejalan dengan ayat Al-Quran atau hadis Nabi SAW. Jadi dia mengajak orang untuk berpegang dengan pendapat yang satu itu, pendapat A, sebab itu mencocoki kebenaran. Ya, ini orang dikatakan dia majnun atau zindik. Kenapa? Karena menganggap orang ini tidak, itu tadi, mengabaikan ucapan ulama yang lain. Maunya mereka ya terserah mau berpendapat, mau mengambil manapun dari ucapan-ucapan tersebut. Makanya kadang kita saksikan dan kita dengar ya, ketika dibacakan ayat Al-Quran, ada seorang dai ya, membahas hukum perkara tertentu. Dia bacakan ayat-ayatnya, hadis-hadisnya, ucapan para ulama, dan dia menguatkan pendapat yang ini. Sebab itu yang sejalan dengan ayat dan hadis Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun di sana ada pendapat ulama yang lain. Hanya keumuman orang tidak berpegang dengan pendapat yang tadi, yang sesuai ayat atau hadis tersebut. Mereka berpendapat atau berpegang dengan pendapat-pendapat yang lain, tetapi tidak sejalan dengan ayat dan hadis tersebut. Ya, maka ada orang yang mengkritik orang tadi. Siapa bilang hukumnya begitu? Harus mengikuti yang itu. Berkata fulan, berkata ulama fulan, berkata imam fulan. Ya. Padahal tadi para ulama itu berselisih, cara menyelesaikan perselisihannya harusnya dilihat, hadapkan pendapat-pendapat tadi kepada ayat dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana yang bersesuaian, maka itu yang dipegang. Ya. Sementara yang menyelisihi, maka tidak boleh diambil. Ya, tanpa ya merendahkan ulama yang memiliki pendapat yang lain tersebut. Ya. Oleh karena itu Al-Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu taala mengatakan setiap orang itu boleh diambil dan ditolak ucapannya illa sahibu hadal qabr, kecuali pemilik kuburan ini. Anas atau Imam Malik Ibnu Anas rahimahullahu taala itu imam negeri Madinah. Dia biasa mengajar di Masjid Nabawi. Di sana ada kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan setiap orang bisa diambil dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kuburan ini. Dia tunjuk kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab para ulama itu tidak maksum. Ya. Tidak sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya tidak mengambil ucapan mereka bukan artinya kita merendahkan mereka, ya. Mereka juga tidak memerintahkan dan mengharuskan orang-orang untuk taklid kepada mereka. Ya. Makanya Imam Malik tadi mengatakan semua orang bisa diterima dan ditolak ucapannya kecuali pemilik kuburan ini, termasuk beliau. Ya. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah taala mengatakan idza sahhal hadits fa huwa madhhabi. Kalau telah sahih suatu hadits, maka itulah madhabku. Ya. Kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah taala, "Fa nahnu la nulghi aqwalal ulama." Kita tidak menelantarkan
ucapan-ucapan para ulama. Innama na'riduha ala kitabillah. Kita hanya memperhadapkannya. Tapi kalau nu'ridu artinya berpaling, ya. Ini arado ya aridu, artinya menghadapkan. Dan kita menghadapkan, kita hanya jadi kita tidak mengabaikan ucapan-ucapan para ulama ini, tapi kita hadapkan pada kitabullah. Nahnu lam nukallaf bittiba'in nas. Kita tidak ditaklif, tidak dibebani, tidak diperintah untuk mengikuti orang-orang. Innama umirna bittiba'il Qur'ani was sunnah. Kita hanya diperintah untuk mengikuti Al-Qur'an dan sunnah, ya. Al-Qur'an itu kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya dia sempurna. Karena dia sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Sehingga tidak mungkin ada kesalahan. Orang mungkin bisa salah paham terhadap Al-Qur'an, terhadap ayat. Tetapi Al-Qur'an sempurna, tidak ada kesalahan, tidak ada cacat sama sekali. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ucapan manusia terbaik, makhluk yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dia tidak berucap dari hawa nafsunya, yang dia ucapkan itu hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Ketika Nabi berbicara tentang perkara agama, maka itu pasti bersumber dari wahyu. Kalau bersumber dari wahyu, maka itu juga kebenaran secara mutlak. Tidak mungkin ada kesalahan. Sehingga ucapan-ucapan yang lain itu ditimbang. Ucapan ulama ya bisa benar, bisa keliru. Ya, yang dominan dari ucapan para ulama kebenaran. Tetapi tidak semua pendapat mereka itu mencocoki kebenaran. Makanya para ulama berselisih. Ketika mereka berselisih, maka akan ada di antara mereka yang mencocoki kebenaran, ada yang belum mencocoki mencocoki kebenaran. Maka yang kita ambil adalah yang bersesuaian dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Hadza huwal haq. Inilah yang benar. Ma umirna bittiba'i fulanin wa fulanin. Kita tidak diperintah untuk mengikuti si fulan dan si fulan. Wallahu ta'ala lam yakilna ila ara'ina wa ijtihadatina. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyerahkan kita kepada pendapat-pendapat kita dan ijtihad kita. Bal anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulahu. Jadi dalam beragama, Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan kita untuk bebas berpendapat dan berijtihad. Ada perkara-perkara di situ butuh ijtihad, tapi tidak semua perkara. Ada hal-hal di situ jelas dalil ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bal anzala alaina kitabahu wa arsala ilaina rasulahu. Tapi Allah turunkan kepada kita kitabnya, Allah utus kepada kita rasulnya. Wa idza raja'na ila kitabillahi wa sunnati Rasulullah sallam zala syiqaqu wa zalal ikhtilafu wa jitama'atil kalimah. Jika kita kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW, maka akan hilang perselisihan. Permusuhan akan hilang. Dan kalimat itu akan menyatu. Ya. Makanya para sahabat di masa Nabi SAW itu mereka bersatu, tidak berselisih. Kalau mereka berselisih, langsung mereka bertanya kepada Nabi SAW. Sehingga Allah turunkan ayat atau Nabi menjelaskan ya hal yang mereka perselisihkan. Ya.
Demikian pula seharusnya yang dilakukan oleh generasi setelah sahabat. Di zaman tabi'in ada perselisihan, tetapi sedikit. Sebab kebanyakan mereka kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Rujukan mereka adalah sahabat. Ketika mereka berselisih, mereka datang kepada sahabat Nabi SAW. Berbeda dengan orang belakangan. Banyak perselisihan sebab mereka memahami Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW tidak merujuk kepada pemahaman generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat Nabi SAW. Ya. Makanya kata para ulama tidak cukup kita mengatakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, tapi kita katakan kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah bifahami salafi hadhil ummah, dengan pemahaman pendahulu umat ini, yaitu para sahabat Nabi SAW. Sudah masuk waktu sholat Isya. InsyaAllah kelanjutannya akan dibaca di pertemuan berikutnya. Naktahi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.